Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua teman-teman ya di channel saya Petani Tradisional Sumsel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe channel saya. Saya doakan semoga dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya, amin. Dan yang belum, mohon dukungannya ya, saling berbagi sesama petani, saling support dan saling dukung. Baik, langsung saja di sini saya akan melakukan pemupukan ya, sistem tabur. Ini masih tetap di lahan yang sama milik saya sendiri. Benih sistem cabutan ya. Nah, itu ada yang saya mulsa dan sebagian besar itu tidak saya mulsa. Nah, ini jadi begini Pak ya, sistem pemupukannya, sistem tabur. Nah, untuk saat ini cabai kita itu usia 24 hari setelah tanam. Nah, untuk yang pertama pemupukan kemarin itu di usia 10 hari ya. Itu ada video saya, itu hanya menggunakan NPK kemudian ditambahkan nitrogen urea. Nah, untuk usia 24 hari ini itu saya tambahkan fosfatnya ya, karena untuk pembentukan bunga dan buah sudah mulai di usia ini. Nah, jadi untuk interval pemupukannya kalau sistem tabur itu pemupukan yang pertama itu interval 7 sampai 10 hari. Nah, kemudian untuk pemupukan yang kedua itu interval 10 sampai 14 hari ya. Nah, begitupun untuk yang ketiga interval 10 sampai 14 hari. Nah, jadi sampai panen itu kita maksimal pemupukan hanya 4 kali dengan sistem tabur ya. Jadi ini yang kedua. Nah, nanti pemupukan lagi usia 35 sampai 40 hari. Nah, setelah itu yang terakhir usia 60 ya, 60 sampai 65 hari pemupukan terakhir itu sistem tabur. Nah, yang jelas saya menggunakan pupuk yang biasa Pak, standar, tidak yang mahal-mahal. Cuman yang penting kita lengkapi sesuai dengan kebutuhan tanaman kita ya, sesuai dengan pertumbuhan fase vegetatif sampai fase generatif, pembentukan bunga dan pembesaran buah. Nah, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan tanaman, itu aja. Nah, jadi pemupukan langsung begini ya, kita tidak perlu sistem ditajuk itu. Kalau sistem tajuk itu kita lama Pak, jadi nanti sistemnya setelah dipupuk nanti ini paret ya, paretnya ini, paret itu nanti dinaikkan dengan cangkul ya. Nah, jadi kan itu sekalian kerja antisipasi rumput ya, jadi meminimalisir rumput sekalian, nanti langsung diangkat dinaikkan ke sini. Jadi itu nanti untuk tameng, pupuk itu tidak keluar ketika terkena hujan. Nah, jadi gitu loh ya. Jadi sistemnya seperti ini terus, nanti kita tamengkan ke samping-samping, ditameng, diangkat dengan cangkul. Makanya lahan kita itu di awal itu ya amburadul ya, cuman nanti perbaikan itu bertahap ya, mupuk perbaikan paret ya, mupuk perbaikan paret. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung dibentuk bagus gulutan, itu tidak perlu ya, kita menyusul, jadi bertahap. Nah, itu gunanya, fungsinya kita sambil penyiangan rumput, antisipasi rumputnya gitu loh. Jadi dipupuk dulu ya, separuh lahan lah atau seperempat lahan. Nah, nanti langsung disusul paret, disusul naikkan paret ya, langsung. Kalau langsung selesai mupuknya nanti takutnya langsung hujan, belum selesai ininya nameng ngangkat kalenan ya, paritnya nanti ke atas nggak selesai, nanti takutnya itu. Oke ya. Nah, sekarang kita spilkan pupuk yang saya gunakan
ya, pupuk biasa tapi standar luar biasa. Oke, ini dia pupuknya ya kawan-kawan. Jadi ini ada 3 macam bentuk pupuk. Ini pupuk standar kantong lah ya, murahan aja. Karena kita petani kecil Pak ya, jadi harus pintar cari alternatif lah. Nah ini dia, ini yang putih ini itu NPK Posca Plus, NPK 1515 ya, NPK Posca Plus, yang kandungannya itu ada tambahan unsur mikronya sulfur dan juga zinc. Nah kemudian untuk yang merah ini hanya NPK 1515 yang bersubsidi, itu harganya juga murah ya. Kalau di tempat saya itu 140 di kelompok tani ya. Nah kemudian yang ketiga ini, untuk usia seperti ini ya kita tambahkan fosfat. Nah ini juga pupuk murah ya, standar kantong. Nah dari merek dagang Vertipos, ini dia ya, Vertipos dari Pak Tani. Nah kalau yang pertama kemarin kita tambahkan nitrogen urea ya, kalau sekarang Vertipos ini. Nah tambahkan fosfat, di sini ada unsur hara fosfatnya 20, kalsium 15, silika 10, sulfur, terus boron, magnesium. Nah ini untuk kelengkapan unsur-unsur mikronya ya, ada di Vertipos. Nah jadi cukup ini aja ya Pak ya. Yang penting itu sesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan tanaman per fasenya. Ya sebenarnya semakin mahal pupuknya ya semakin bagus. Cuman ya kita cari alternatif lah untuk minimalisir modal. Untuk penambahan mikro-mikro yang lain itu nanti kita kan lewat penyemprotan ya. Untuk lahan saya ini setengah hektar, itu menggunakan pemupukan yang kedua itu 1 NPK 1515 subsidi 1 sak, Vertipos itu 1 sak 50 kilo, terus NPK Plus itu 25 kilo ya, itu aja 125 kilo. Boleh lebih bagus yang NPK Plusnya itu 25 kilo itu diganti dengan pupuk 1616, itu juga lebih bagus ya. Nah jadi itu aja ya, semoga bermanfaat, bukan maksud menggurui, hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Lain lubuk lain ikannya. Oke, sampai ketemu lagi.